Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadits yang dirangkum oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharafin An-Nawawi rahimahullah. Dan kemarin kita sudah mengambil hadits yang ke-6 dan telah selesai darinya, yang dimana kesimpulan dari hadits yang ke-6, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya perkara di dalam agama ini terbagi menjadi 3. Ada yang halal, yang boleh kita manfaatkan dan boleh kita lakukan, dan ada yang haram, yang wajib untuk kita tinggalkan dan jauhi, dan ada yang mustabih, yang samar, tapi tidak untuk semua orang, untuk sebahagian orang. Kemudian Nabi sebutkan sikap yang seharusnya seorang mukmin lakukan tatkala menghadapi perkara yang seperti ini, perkara yang samar, yang meragukan dirinya, sebagaimana yang sudah beliau sebutkan, yang wajib bagi seseorang untuk menjauhinya, karena itu lebih menjaga diri dan agamanya. Kemudian Nabi memberikan percontohan di dalamnya, dan Nabi menutup hadits dengan menyebutkan akan pentingnya memelihara hati dan selalu menjaga tentang perkara-perkara hati, dan senantiasa membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang bisa merusaknya. Karena hati diperumpamakan sebagai seorang pemimpin dari apa yang dia pimpin, berupa apa? Anggota tubuh. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, ya, bahwa dalil ini terdapat di dalamnya bahwa amalan zahir yang nampak itu alamat dari keadaan hati. Baiknya dia menunjukkan akan baiknya hati, begitu pula buruknya dia menunjukkan juga akan buruknya hati. Kenapa? Karena tidak ada yang nampak atau yang terjadi dari perbuatan anggota tubuh ini itu kecuali muncul dari perintah perintah hati. Ini saya bilang tadi, cuci muka dulu. Nah, masih ada yang taib. Makanya kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, atau orang yang mungkin melakukan maksiat, dosa, kemudian dia berdalilkan dengan apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa perbuatannya itu belum tentu sesuai dengan hatinya. Kan ada orang seperti itu. Ketika kita tegur untuk meninggalkan maksiat dan dosanya, dia malah balik mengatakan kepada kita, at-taqwa hahuna. Kan ketakwaan itu dalam hati. Kalian tidak tahu apa yang ada dalam hatiku. Mungkin saja saya bermaksiat tapi hatiku bersih. Mana ada? Nabi yang bilang, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat, di sebagian riwayat saluhat, salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Hati itu kalau dia baik, baik semua anggota tubuh. Tapi kalau dia buruk, buruk semua anggota tubuh. Kenapa? Karena itu tadi, hati yang memerintah untuk anggota tubuh ini melakukan dan berbuat sesuatu. Ya, begitu pula kalau ada seorang wanita disuruh pakai hijab, dia bilang, saya mau hijabkan hatiku dulu, belum lurus niatku. La, lakukan. Karena insya Allah Ta'ala dengan kita melakukan perintah Allah, itu tanda bahwa hati kita itu apa? Baik. Dari mana? Dari sisi kita sudah menerima apa yang Allah perintah. Paham ini?
Ya. Jadi orang kalau melakukan suatu perintah, itu dalil bahwa hatinya itu baik. Dari sisi mana? Walaupun dia terpaksa untuk melakukannya, itu adalah tanda bahwa hatinya itu baik. Kenapa? Karena dia mau terima, walaupun awalnya dia terpaksa. Ya, walaupun awalnya dia terpaksa. Ini. Sekarang insyaallah kita masuk ke dalam hadits yang ke-7. Ya. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Baik. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qal lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Dari Tamim bin Aus, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, agama ini nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Kalau agama ini memang nasihat, maka kemana nasihat itu? Dan untuk siapa nasihat itu? Kemudian kata Nabi SAW, lillah, yang pertama, untuk Allah, wali kitabih, dan untuk kitabnya, wali rasulih, dan rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk imam, pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan ammah, keumumannya, maksudnya seluruh umat muslimin. Hadits ini menjelaskan akan pentingnya nasihat di dalam agama dan akan besarnya perkara nasihat di dalam agama, sampai dijadikan nasihat ini itu sebagai tanda akan tegaknya agama seseorang. Bahkan disebutkan oleh sebagian syurah, perhatikan lafaz ad-din an-nasihah. Ad-din dalam bahasa Arab lafaznya apa? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. An-nasihah lafadznya ma'rifah. Susunan ini apa namanya? Nah, itu asalnya. Tapi yang benarnya di sini khabar, mubtada khabar. Datang susunan mubtada khabar, tapi dalam keadaan ma'rifah. Ini kata para ulama bahasa menunjukkan makna hasr atau pembatasan. Jadi maknanya itu sungguh agama ini hanya nasihat. Bukan berarti agama ini hanya nasihat, tapi ingin menunjukkan akan pentingnya dan besarnya perkara nasihat itu dalam agama. Paham ini? Sama seperti sabda Nabi SAW, al-hajju arafah. Haji itu arafah. Maksudnya apa? Tidak ada haji kecuali arafah, wukuf di arafah. Dari sini ulama mengambil pendapat bahwa wukuf di arafah rukun dari rukun-rukun haji yang tidak syah haji seseorang kecuali dengan wukuf di arafah. Menunjukkan akan pentingnya, besarnya dan agungnya perkara itu. Sama dengan ini. Ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Saking pentingnya dan besarnya serta agungnya perkara nasihat dalam agama. Nabi SAW datang dengan lafaz yang mujmal, dengan pengkhabaran sesuatu yang global. Sampai akhirnya apa? Para sahabat bertanya, agama nasihat? Kalau agama nasihat, maka untuk siapa nasihat itu?
baru Nabi datangkan jawabannya. Sekaligus menunjukkan bahwa besarnya ghirah, semangat para sahabat dalam belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu dan menggali ilmu itu. Tidak seperti sebagian manusia di zaman ini. Bersamaan dengan lengkapnya segala fasilitas, wasail, pengantar yang bisa mengantarkan kita untuk memahami ilmu, tapi nas'alullah al-hidayah wa taufiq, sebagian manusia malah semakin lemah di dalam belajar. Lihat para sahabat. Ya. Para sahabat saking semangatnya dalam belajar, dia bertanya sesuatu yang dia tidak tahu, atau sesuatu yang masih samar baginya, dia bertanya. Kita sekarang semua sudah dijelaskan, tapi masih ada saja sebagian dari manusia yang tidak mau untuk mencari ilmu, tidak mau mencatat, tidak mau mendengar. Ya, lihat semangat para sahabat. Itulah sampai mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tazkiyah, rekomendasi bagi mereka. Sebagaimana firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka atas apa yang telah mereka perjuangkan. Kita hanya banyak berangan, mau seperti fulan, mau seperti sahabat, mau seperti Abu Bakar, mau seperti ini dan itu. Tapi usaha yang kita lakukan sama sekali tidak sama dengan apa yang mereka korbankan. Kemudian kata beliau, ad-dinun nasihah. Para sahabat bertanya, liman, kepada siapa? Kemudian Nabi jawab. Sebelum kita masuk ke dalam jawabannya, kita sedikit menjelaskan tentang ad-din an-nasihah. Apa makna nasihat di sini? Berkata Al-Khattabi, an-nasihah kalimatun yu'abbaru biha an jumlah. Hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Nasihah kalimatun yu'abbaru biha an jumlah. Wahia iradatul khairi lil mansuhi lahu. Nasihat itu dia adalah suatu kata atau lafaz yang digunakan untuk menjelaskan suatu makna. Apa makna yang ingin dijelaskan? Iradatul khair lil mansuhi lahu. Iktikat baik, maksud yang baik untuk orang yang akan dinasihati. Intinya, nasihat itu adalah apa? Iktikat baik dari seorang yang menasihati, niat yang baik, maksud yang baik dari orang yang menasihati kepada orang yang dinasihati. Kemudian beliau berkata, wa aslun nushi fil lughah. Asal dari lafaz atau kata an-nusuh dalam bahasa Arab, al-khulus, memurnikan sesuatu. Yuqalu nasahtul asal idza khallastuhu minasyamagh. Sama seperti kalau orang Arab bilang nasahtu al-asal, saya menasah madu. Apa maksudnya menasah madu? Memurnikannya. Jadi nasihat ini berputar pada makna ini. Asalnya dia bermakna apa? Memurnikan. Memurnikan. Atau juga dia digunakan untuk apa? Mentakbir atau menjelaskan tentang kebaikan atau iktikat baik dari seorang yang menasihati kepada siapa yang dinasihati. Akan berputar kepada makna ini. Kemudian Nabi SAW berkata, tatkala sahabat bertanya kepada beliau, liman, kepada siapa nasihat itu? Kalau memang agama ini nasihat, kepada siapa nasihat itu? Kata Nabi SAW, lillah.
Untuk Allah, ini yang pertama. Wali kitabih, kitabnya. Wali rasulih, rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan seluruh kaum muslimin. Adapun penafsiran untuk kelima hal ini, maka yang paling bagusnya dan yang paling mencakupnya adalah apa yang disebutkan oleh Abu Amr ibn Salah, salah seorang ulama hadits. Beliau menyebutkan tentang hadits ini, di dalam mensyarah hadits ini, kata beliau, nasihah kalimatun jami'ah tatadammanu qiyaman nasihi lil mansuhi lahu biwujudil khair. Nasihat itu bagaimana seseorang yang menasihati itu menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Atau intinya nasihat itu adalah iktikat baik atau kebaikan yang dilakukan oleh seorang yang menasihati terhadap apa yang akan dinasihati. Sekarang bagaimana bentuknya? Karena akan berbeda bentuknya nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabnya, Al-Quran, nasihat kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, nasihat kepada a'immatil muslimin, dan nasihat kepada masyarakat umum. Akan berbeda bentuknya. Maka disebutkan oleh Ibn Salah, "Fan-nasihatu lillah." Adapun nasihat untuk Allah, maknanya tauhiduhu, mentauhidkannya, wa wasfuhu bisifatil kamali wal jalal, dan mensifatinya dengan sifat yang sempurna dan yang paling mulianya dan agungnya, wa tanzihuhu amma yudadduha wa yukhalifuha, dan menafikan segala sifat yang menyelisihi kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa tajannubu ma'asih, begitu pula menghindari segala kemaksiatan, wal qiyamu bi ta'atihi, dan menegakkan segala bentuk ketaatan, wal hubbu fih wal bughdu fih, dan cinta karenanya juga membenci karenanya, wa jihadu man kafara bihi wa ma dhaha dzalika, dan berjihad melawan dan memerangi orang-orang yang kufur kepadanya, wad du'a'u ila dzalika wal hathu alaih, dan juga mendakwahkan kepada manusia terhadap makna-makna yang telah berlalu tadi, untuk mentauhidkan Allah, untuk mensifati Allah dengan sifat yang paling layak untuknya, yang paling mulia dan sempurnanya, sekaligus menafikan segala sifat yang tidak pantas untuk Allah, juga mencintai Allah dengan sifat-sifatnya dan nama-nama serta perbuatannya, dan juga mencintai Allah dan cinta karena Allah sekaligus membenci karena Allah, wala dan bara karena Allah, memenuhi segala perintahnya, menegakkan segala ketaatan kepadanya, dan meninggalkan segala larangan dan menjauhi segala maksiat. Ini adalah bentuk nasihat kepada Allah. Kembali kepada makna an-nasuh itu sendiri adalah al-ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Adapun kata beliau, wan nasihatu li kitabih, bentuk nasihat kepada kitabullah, al-imanu bihi, beriman terhadapnya, bahwa itu adalah kitab dari Allah dan petunjuk bagi manusia yang diturunkan olehnya, wa ta'dhimuh, dan membesarkannya, mengagungkannya, tidak seperti orang-orang musyrikin yang menghina Al-Quran. Apa kata mereka? Wa ma huwa illa biqauli syair. Kemudian kata Al-Imam Ibn Salah, wa tanzihu, mensucikan Al-Quran dari apa? Dari segala bentuk-bentuk tahrif, takwil yang tidak pantas untuk dilakukan.
atau ditempatkan untuk Al-Quran Al-Karim. Wa tilawatuhu haqqa tilawatih, dan di antara bentuk nasihat untuk Al-Quran, kitabullah, mentilawahkannya, membacanya dengan sebenar-benarnya tilawah. Wal wuqufu ma'a awamirihi wa nawahih, dan juga kita melakukan dari setiap perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya. Wa tafahhumu ulumihi wa amsalih, dan memahami dari ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Wa tadabburu ayatih, dan mentadabburi dari ayat-ayatnya. Wa du'a'u ilaih, dan mendakwahkannya. Wa dhabbu tahrifil ghalin wa ta'nil mulhidina an, dan mensucikan Al-Quran dari segala celaan dan cacian orang-orang yang mulhid. Kembali lagi dari makna an-nusuh, al-ikhlas, memurnikan keimanan kita terhadap Alkitab. Kemudian kata beliau, wan nasihatu li rasulih, adapun nasihat untuk Rasulullah, kata beliau, qaribun min dalika, itu dekat dengan makna nasihat terhadap kitabnya. Karena kata Syekh Shalih bin Utsaimin, seorang yang dikatakan nasih, memiliki nasihat, keikhlasan terhadap Rasulullah, pasti dia juga memiliki keikhlasan kepada kitabullah. Begitu pula sebaliknya, seorang yang dikatakan nasih terhadap kitabullah, maka dia juga nasih terhadap Rasulullah. Karena namanya kitabullah tidaklah diturunkan kecuali melalui perantaraan Rasul. Dan Rasul juga tidaklah Allah utus kecuali dengan apa? Untuk menyampaikan kitabullah. Maka makna an-nasihah kepada Rasulullah itu mendekati makna nasihat kepada kitabullah. Kata beliau, apa maknanya? Al-imanu bihi, sama. Wajib beriman kepadanya, bahwa dia adalah Rasulullah, utusan Allah dan hambanya. Wa bima ja'a bihi, tidak terbatas beriman hanya kepada dia, zatnya, tapi juga beriman kepada risalah yang dia bawa, berupa kitabullah dan ilmu yang terkandung di dalamnya. Kemudian kata beliau, wa tamassuku bi ta'atih, berpegang teguh di atas ketaatan sesuai dengan yang diajarkan. Wa ihya'u sunnatih, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Wastisaratu ulumihi wa nashrih, menyebarkan ilmu dan ajaran beliau. Wa mu'adatu man adahu wa adaha, dan memusuhi orang-orang yang memusuhinya, membenci orang-orang yang membencinya, serta memusuhi dan membenci apa yang beliau bawa berupa ajaran. Wa muwalatu man walahu wa walaha, dan sebaliknya kita bermualah, memberikan toleransi, memberikan kecintaan kita kepada siapa yang cinta kepada beliau dan juga cinta dengan apa yang beliau bawa berupa Al-Quran dan ajarannya. Kemudian kata beliau, wattakhalluqu bi akhlaqih, kita berakhlak dengan akhlaknya. Apa akhlak Nabi SAW? Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi dulu adalah Al-Quran. Maksudnya dijelaskan oleh Al-Quran. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa ta'addubu bi adabihi, dan beradab dengan adabnya. Wa mahabbatu alihi wa sahabatihi, dan serta mencintai keluarga keturunan beliau serta para sahabat beliau. Inilah makna nasihat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, wan nasihatu li a'immatil muslimin, adapun nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, muawanatuhum alal haq, membantu dan menolong mereka di atas kebenaran, wa ta'atuhum fih, dan juga menaati mereka di dalam kebenaran, wa tadhkiruhum bih,
dan senantiasa mengingatkan mereka tentang kebenaran. Wa tambihuhum fi rifqin wa lutf. Kalau memang ada kekeliruan dan kesalahan, maka menegur mereka, tapi dengan lutuf, dengan lemah lembut. Wa rifq. Wa mujanabatu al-wuthubi alaihim wa du'a'u lahum bitaufiq. Kemudian juga di antara bentuk nasihat kepada umara, senantiasa kita mendoakannya. Senantiasa kita mendoakannya. Kemudian kata beliau, wan nasihatu li'ammatil muslimin. Adapun nasihat untuk kaum muslimin secara menyeluruh. Irsyaduhum ila masalihihim. Mengajarkan mereka dan menunjukkan mereka terhadap maslahat-maslahat atau manfaat-manfaat bagi mereka. Wa ta'limuhum umura dinihim wa dunyahum, dan mengajari mereka tentang perkara-perkara agama mereka dan dunia mereka. Wa satru auratihim, menutup aurat mereka, tidak membukanya di hadapan khalayak umum. Bagi seorang muslim itu hendaknya dia menutup aurat saudaranya. Bahkan kata Umar bin Khattab atau Ibnu Umar, ya, Allah taala alam, dia mengatakan kalau ada saudaramu yang berbuat kesalahan, atau kama qala radhiyallahu taala anhu, maka carikanlah 70 udzur untuk mereka. Selalu kita tutup aib saudara kita. Wasaddu taib wa nusratuhum ala a'daihim, dan menolong mereka dari musuh-musuh mereka yang memusuhi mereka. Wa mujanabatul ghash wal hasadi lahum, dan menjauhi segala perkara-perkara hasad terhadap mereka. Wa ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi, dan kita cinta atas mereka apa yang kita cinta untuk diri kita. Wa yakrahu lahum ma yakrahuhu li nafsi, dan kita juga benci untuk mereka apa yang kita benci untuk diri kita. Maka sebagaimana kita cinta untuk diri kita ini kita cinta untuk diri kita ini terhadap sesuatu, begitu pula terhadap saudara kita. Dan sebagaimana kita membenci sesuatu untuk diri kita, begitu pula untuk saudara kita. Kemudian kata beliau, wa ma syabaha dzalika, dan yang semisal dengannya. Intaha kalamuhu rahimahullah. Demikianlah hadits yang ke-7 ini, singkat tapi mengandung makna yang begitu luas. Ya. Inti dari hadits ini hanya ingin menjelaskan bahwa agama ini adalah nasihat, dan besarnya, pentingnya, dan agungnya perkara nasihat di dalam agama. Dan nasihat itu tidak terbatas pada orang tertentu, tapi nasihat untuk seluruhnya. Ada nasihat untuk Allah, ada untuk kitabnya, atau terhadap Allah dan terhadap kitabnya, dan terhadap Rasulnya, terhadap umara, para pemimpin kaum muslimin, bahkan amatihim, untuk kaum muslimin seluruhnya. Ya. Dan dinukil oleh para ulama ucapan-ucapan yang menunjukkan akan perhatian mereka yang begitu besar terhadap perkara nasihat. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Itu inti dari hadits, dan hadits juga adalah hadits yang singkat. Hanya saja ada faedah di sini, sebenarnya faedah istitradiyah. Tapi tidak usah ya, kita akhirkan saja karena faedahnya panjang, kita akhirkan. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam hadits yang ke-8. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.